Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kuliah DDAK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang AVR memori. Bagi teman-teman yang belum menonton video tentang pengenalan AVR, silakan ditonton dulu. Silakan diakses di Mas maupun di YouTube. Kemudian bagi teman-teman yang belum mencoba AVR Studionya, mencoba membuat program AVR, silakan dicoba karena itu penting untuk memberikan sense tentang struktur AVR dan bagaimana cara kita untuk coding di situ. Oke, nah ini melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah singgung tentang AVR dan juga bagian-bagiannya ya. Ada CPU, ada register, kemudian ada LU, ada memori dan kawan-kawannya ya. Ada register khusus dan lain-lain. Kemudian juga kita mencoba beberapa instruksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenali lebih lanjut tentang memori, AVR memori, dan bagaimana kita menggunakan memori itu sendiri, baik itu program memori maupun data memori. Oke, ini merupakan contoh program yang kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan AVR ATMK 8515, kemudian kita ada sebuah instruksi, ada sebuah program singkat ya, program singkat, yang mana program ini melakukan tugas sederhana, yaitu dia mengambil nilai dari register mengambil nilai dari memori di alamat 0204, kemarin kita sudah sempat bahas. Kemudian setelah itu di end, setelah itu di store kembali ke memori. Jadi ngambil dari memori, kemudian di end dengan suatu konstanta, lalu disimpan kembali di memori. Nah teman-teman tentunya masih ingat ya harusnya, ini kemarin ada LDI R2604. Nah jika kita menggunakan 04 saja artinya ini desimal. Sedangkan kalau kita menggunakan dolar atau 0x itu artinya heksadesimal. Jadi 02 ini artinya heksadesimal, 02 heksadesimal. Nah, kebetulan heksadesimalnya 02 sama desimalnya 02 itu sama. Ya, ini kemarin ya. Jadi ada register khusus X itu 2726. Berarti ini X itu nilainya 0204. Terus kita load ya, kita load nilainya ke register 16. Kemudian kita N dengan konstanta 63. Tentu saja ini 63 ini heksadesimal karena depannya dikasih 0x. Kemudian setelah di N hasilnya di store kembali ke memori di alamat tadi, di alamatnya X, alamat 0204. Jadi load baca dari memori, kemudian dioperasikan dengan konstanta di N, kemudian di store atau disimpan kembali atau ditulis kembali ke memori. Nah, itu dilakukan terus menerus karena di sini ada rjam forever, jadi diulang terus. Jadi ketika sampai store balik lagi ke LDI, ketika sampai store balik lagi LDI, jadi looping terus menerus. Oke, nah sebelum membahas lebih lanjut tentang memori, kita akan membahas tentang directive ya. Oke, directive. Oke, directive ini merupakan sebuah keyword ya, sebuah keyword yang mencerminkan sebuah fungsi tertentu. Ya, contohnya di sini kita sudah pernah menggunakan include. Nah, ini gunanya untuk mendefinisikan tipe prosesor atau tipe AVR yang digunakan. Misalnya kemarin kita pakai include 8515.dev.ing. Oke, kemudian contoh yang lain direktifnya adalah .dev. Kemarin saya juga sudah sempat mencontohkan. Ini kita bisa membuat nama variabel ya. Kita bisa membuat variabel sebagai alias atau aliasing dari suatu register. Ya, intinya kita tidak harus pakai nomor register ya R sekian, tapi kita bisa pakai nama ya, nama variabel. Misalnya .dev time 2 sama dengan R17. Nah, kemarin saya juga contohkan misalnya .dev counter sama dengan R17. .dev var sama dengan R16, .dev total sama dengan R18 dan seterusnya. Oke, kemudian ada .eq. .eq ini gunanya untuk mendeskripsikan sebuah nilai konstanta. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mendeskripsikan sebuah konstanta, kita bisa pakai directive .eq equal ya. Const misalnya .eq const sama dengan 123. Nah, tentunya ini desimal ya. Ya kalau dolar 123 berarti itu heksadesimal. .db ini mendefinisikan nilai yang akan disimpan pada program memori. Jadi .db ini define byte ya. Ada nanti temannya dw define word. Oke, ini mendeskripsikan sebuah konstanta ya yang disimpan di program memori. Ingat program memori ya, program memori. Kemarin kita sudah sempat bahas ada dua jenis memori ya yang kita akan utilisasi, yaitu program memori dan data memori. Jadi yang db ini nanti disimpannya di program memori ya, atau di flash namanya, bukan di RAM atau program data memori.
Ya, program memori istilah lainnya flash, data memori istilah lainnya RAM. Kemudian ada makro, add dot makro dan end makro. Oke, ini untuk membuat makro. Makro itu merupakan versi advance dari subroutine. Ya, subroutine itu mirip seperti fungsi kalau di high level programming. Oke, kemudian .org ya, .org ini digunakan untuk menyimpan baris kode pada alamat tertentu pada program memori. Jadi kalau kita misalnya kasih .org 04, berarti nanti program yang kita tulis di bawahnya .org itu disimpan mulai alamat 04. .org 08 ya, berarti nanti program-program yang ditulis setelah .org itu disimpan di alamat 08. Oke, contoh di sini ya, ini contoh ya. .csx ini code segmen. Jadi ketika ada .csx ini biasanya bawahnya ini code segmen, sebuah code ya. Code segmen yang kita tulis. Nah, contoh yang lain ini ya, .org $1f, dolar berarti heksadesimal. Nah, berarti artinya nanti program-program di bawah ya, program-program di bawah .org tadi itu disimpan di alamat 1f dan seterusnya. Oke. Oke, ini contohnya ya. Oke, ini contohnya tadi .org 1f, dolar 1f, berarti ini program-program di bawah yang ditulis di bawah .org tadi disimpan di alamat mulai 1f. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini by default alamat program memori itu nilainya FFFF ya. Nah, oke. Nah, ini sebelum 1f nilainya FFFF semua, artinya tidak digunakan ya. Nah, sedangkan program memori di alamat 1f itu isinya program-program ya yang ditulis di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa barisnya, 1 2 3 4 5 5 6 ya, ada 6. Nah, oke. Nah, ini di sini 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 baris ya, sesuai dengan program yang ditulis di sini. 6 instruksi di sini. Apakah forever tidak masuk? Label forever di sini, yang di sini tidak masuk karena ini sebagai penanda saja ya, penanda label saja. Nah, bahkan beberapa program menulisnya forever 2 langsung instruksinya. Jadi forever dan LDI ini satu baris. Oke. Oke. Nah, itu contoh penggunaan directive.org. Oke, kemudian ini kemarin ya. Oke, ini contoh ya, kemarin kita sudah demokan ya. Ada register X nilainya itu itu adalah register 27 sama 26 digabung jadi satu ya. Contoh di sini ya, R26 ini berarti register X yang low, yang kanan ya, yang byte yang kanan. Nah, sedangkan R27 itu byte yang kiri atau yang high. Berarti ini nanti register X nilainya 0204 ya, atau 204. Nah, kalau teman-teman lihat di program di data memorinya, di registernya, nah nanti register 2627, nah itu nanti nilainya ada 04 sama 02 ya, atau register 2726 nilainya 02 sama 04. Nah, terus ini load ya, load dari X load R16X, berarti ini artinya kita load dari memori alamat X disimpan ke register 16. Nah, misalnya di alamat 0204 itu nilainya ini 20 ya, 20. Oke, ini bukan 2056 ya. Ini 204 itu nilainya 20. Nah, yang 56 ini alamat 205. Nah, ini alamat 205. Nah, alamat 206 nilainya FF, 207 FF juga. Ingat kemarin data memori satu alamat 1 byte atau 2 digit heksa. Nah, berarti yang 204 itu cuma nilainya 20. Yang 56 ini alamat 205. Nah, ini di load ya, di load dari alamat X atau 204 disimpan ke register 16. Nah, ketika load ini dieksekusi, nah nanti register 16 nilainya berubah menjadi 20. Oke, itu contoh ya. Oke, kemudian contoh penggunaan directive yang lain, DB atau define byte. Oke, tadi sudah saya sampaikan DB itu menyimpan nilai-nilai pada program memori. Nah, oke, jadi ini contoh DB 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, mengingat kembali kemarin saya sampaikan bahwa di program memori
di program memori satu alamat itu 2 byte atau 4 digit heksa ya. Jadi satu alamat ini ya, alamat 0, alamat 1, alamat 2 itu 2 byte atau 4 digit heksa. Nah, 1 byte, 1 byte. Nah, oke. Ini contohnya yang tadi sebelumnya .org 04 berarti programnya dimulai di 04 ya, 04. Oke, setelah program nanti setelah itu konstanta ya. Konstanta ya di sini 0 1 2 3. Nah, karena di sini define byte ya, 1 byte berarti 0 ini 1 byte, 1 itu 1 byte, 2 itu 1 byte, 3 itu 1 byte. Nah, oleh sebab itu cara menyimpannya adalah ini 1 byte 0, 1 byte 1, 1 byte 2, 1 byte 3, 1 byte 4, 1 byte 5. Nah, karena satu alamat itu 2 byte ya, maka di sini satu alamat menyimpan 2 konstanta atau 2 byte ya, byte 0 sama byte 1. Alamat B byte 2 sama byte 3, alamat C byte 4 sama byte 5. Nah, oke ya, jadi ini ya, satu paket ini 2 byte ini ya. Byte 0, byte 1 itu satu alamat. Byte 2, byte 3 itu satu alamat. Byte 4, byte 5 itu satu alamat. Ya, mengapa demikian? Karena yang kita definisikan di sini byte 1 byte 1 byte, sedangkan di program memori satu alamat itu bisa menampung 2 byte. Makanya langsung aja satu alamat bisa menyimpan 2 konstanta. Oke, program memori istilah lainnya flash. Oke, kemudian directive origin. Nah, directive origin tadi kita sudah sudah singgung ya, .org 04 program mulai di alamat 04. Nah, ternyata kita juga bisa pakai .org ini untuk konstanta. Tadi kita define byte ya, setelah program ini ya. Kita bisa definisikan konstantanya ini ya di alamat tertentu. Nah, misalnya ini sudah ditulis ya, ditulis di suatu program memori alamat sekian 04 sampai sekian. Nah, kita bisa mulai konstantanya di alamat C. Jadi ini kita memaksa atau mengkonfigurasi bahwa konstanta-konstanta ini itu disimpan di alamat C, mulai alamat C ya. Ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan di antara instruksi-instruksi ya yang tadi ditulis, nanti instruksi ini ditulis di alamat 04 sampai 9 misalnya. Nah, setelah itu nggak dipakai. Alamat A sama alamat B kebetulan nggak dipakai. Nah, karena di sini ini dibuat untuk ditulis di alamat C. Nah, dengan direktif tadi .org. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya, selain DB atau define byte, kita bisa juga define word. Nah, satu word itu 2 byte. Nah, oke, satu word itu 2 byte. Berarti 0 ini 2 byte, 1 ini 2 byte, 2 byte, 3 2 byte, 4 itu 2 byte, 5 2 byte. Nah, karena tadi program memori satu alamat itu 2 byte ya, maka ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Loh, kok cara penulisannya begini? Kok 0000, ini 0100, ini 2200, kok gitu? Kok enggak 0001, 0002, 0003, 004. Nah, oke. Oke, 0 itu ini 0 ya. 0 enggak ada masalah. 1. Nah, harusnya kan 0001. Oke, 0001. Oke, 0001. Nah, tetapi AVR menggunakan format little endian. Nah, oke. AVR itu menggunakan format little endian. Ya, jadi ini 0001 ya, 0001. Berarti ada byte 00, ada byte 01. Nah, karena little endian yang kecil itu ditaruh di sebelah kiri. Ya, berarti yang low, yang 01 ditaruh sebelah kiri. Berarti 01 di sebelah kiri, 00 di sebelah kanan. Nah, berarti nulisnya 0100 waktu di memori. Begitu juga dengan 2. 2 itu harusnya kan 0002 atau 0002. Ada 00 yang high, ada 02 yang low. Nah, karena little endian penyimpanannya, maka yang kecil ditaruh di kiri. 02 ditaruh di kiri, 00 yang high ditaruh di kanan. Makanya nulisnya 0200. Begitu juga dengan 03, 04, 05 dan seterusnya. Oke, kemudian kita juga bisa menulis konstanta sebelum code, tidak masalah ya. Jadi kita bisa menggunakan
konstanta dulu di baris awal-awal program, ya baru code ya, boleh, itu sah-sah saja. Kemudian bisa juga nanti konstanta, code konstanta lagi juga boleh. Oke, is oke, boleh ya. Oke. Kemudian ini juga nanti dikasih .org, di sini dikasih .org, di sini dikasih .org juga boleh. Jadi untuk mengatur alamat penyimpanan di memorinya itu bisa juga. Oke, next kita akan menggunakan register XYZ ya untuk memanipulasi memori ya, untuk baca tulis dari dan ke memori. Kemarin saya sudah sempat singgung ada 3 register khusus ya, XYZ ya. Nah, 3 register khusus, X itu 2726 ya, saya nyebutnya 2726 karena yang high dulu baru yang low. Y itu 2928, Z itu 3130. Oke. Ya, ini kalau ditulis heksanya ini ya. Ya, 1F itu 31, 1E itu 30. Berarti ini Z itu 3130. Y itu ini 29, ini 28. Oke. 2928, X itu 2726. Oke. Nah, 3 register ini bisa digunakan untuk mengakses RAM atau data memori. Nah, tapi yang bisa digunakan untuk mengakses program memori atau flash itu hanya Z saja. Nah, jadi kalau kita ingin mengakses RAM bisa pakai tiga-tiganya, ya. Tinggal pilih yang mana. Kalau mau mengakses program memori hanya Z saja. Oke, mohon maaf, X sama Y tidak bisa. Oke, hanya Z saja. Oke, kemudian ini contoh ya, contoh bagaimana kita memberikan alamat pada register Y dan register register Y ya. Contoh di sini sudah ada address sama dengan RAM N. Nah, RAM N ini konstanta. Konstanta. Jadi kalau kita include suatu chip misalnya include 8515.def itu sudah ada definisi konstanta RAM N. Nah, biasanya kalau di 8515 itu nilainya 025F. Jadi RAM N artinya alamat terakhir di RAM itu berapa? Nah, itu 025F dalam heksa ya. Kemudian 025F tentunya ada bagian high, ada yang low. 02 itu high, 5F itu low. Nah, makanya di sini ada load immediate. Oke. YH atau register 29 itu dikasih high dari RAM N. Nah, ya 025F berarti diambil yang 02. Nah, LDI YL low address, addressnya sama dengan RAM N, RAM N nya 025F, berarti yang low itu yang 5F. Nah, jadi nanti register YH dan YLOW nilainya sama dengan 025F. Oke, itu hasil dari eksekusi contoh program ini. Oke, kemudian cara mengakses memori ya, ini untuk data memori ya, data memori. Kita bisa pakai load dan store. Load itu baca ya dari memori ke register. Ya, alamatnya disimpan di X atau disimpan di Y misalnya ya. Kemudian kalau store itu menyimpan ya, menulis dari register ditulis ke memori. Nah, makanya sintaksnya ini ya. Ini dari memori yang disimpan di X, alamatnya disimpan ke register, dibaca lalu disimpan ke register. Store kebalikannya, dari register akan ditulis ya, ditulis ke memori yang alamatnya ada di X. Oke, kemudian untuk mengakses memori kita bisa pakai load dan store biasa seperti ini. Oke. Atau juga kita bisa increment X-nya. Jadi setelah load atau store itu nanti langsung di increment nilai X-nya. Jadi pindah ke alamat next-nya gitu ya. Oke, atau kita bisa pakai decrement. Jadi setelah load dan store itu di decrement. Jadi pindah ke alamat sebelumnya. Oke, contoh kasus. Oke, contoh kasus di sini saya ingin mengakses. Ya, ini ada suatu task ya, suatu task, jumlahkan isi R5 ya, isi register 5 dengan data yang ada di memori di alamat 0123. Oke ya. Jadi saya punya register R5 ada suatu nilai, kemudian ada memori alamat 0123. Nah, itu nanti saya pengen jumlahkan ya. Nilai di sini dan di sini itu berapa saya jumlahkan. Kemudian hasilnya disimpan di memori alamat 0154. Hasilnya nanti disimpan di memori alamat 0154. Oke. Ingat kembali kita tidak bisa langsung menjumlahkan register dan memori. Jadi data di memori itu ya cuma bisa dibaca dan ditulis. Kalau mau mengoperasikan mesti dibawa dulu ke register atau di load dulu ke register. Nah. Oke, ya.
Oke, langkah pertama kita ambil dulu data yang ada di memori yang di sini ya, yang di alamat 0123 ini kita ambil dulu. Cara ngambilnya gimana? Ya, kita pakai register khusus tadi, X, Y, Z. Nah, misalnya kita pakai register Y di sini ya. LDI YH01 ya, hexa ya. LDI YL23. Oke. Kemudian kita oke, ya. Sekarang register Y itu ya nilainya ini 0123 ya, bacanya 2928 bukan 2829 karena yang H yang 29. Oke, jadi sekarang register Y itu sudah menyimpan nilai 0123 ya, alamat yang ingin kita ambil datanya nanti. Oke, setelah kita punya alamatnya yang ada di register Y, kita load datanya ya. Load ya. Load dari memori yang ada di alamat Y, alamatnya ada di Y 0123, lalu kita load simpan ke register 16. Oke. Nah, ini setelah load ini dijalankan nanti datanya di copy atau dibaca ya, dibaca dari memori di alamat 0123 ke register 16. Oke. Nah, setelah itu kan kita bisa menjumlahkan nih. Nah, sudah ada data di register 5 tadi sudah ada. Nah, sekarang yang di memori sudah kita load atau kita baca di register 16. Nah, berarti kita bisa jumlahkan. Oke, nah sekarang kita bisa jumlahkan add R16 R5. Oke, artinya kemarin register 16 ditambahkan dengan register 5, hasilnya disimpan di register 16. Oke. Nah, setelah itu hasil penjumlahannya ya, ini register 16 sama register 5 hasilnya dijumlahkan. Oke, simpan di register 16 ya hasilnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil penjumlahannya, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya berarti kita simpan ke memori ya. Next, kita perlu menyimpan ke memori alamat 0154. Nah, di sini. Oke, ya. Oke, langkah berikutnya ya kita akses alamat di sini ya. Ya, contoh misalnya di sini misalnya pakai register Z. Oke. ZH01 ZLO 54. Oke, load immediate ya LDI ZH01 ZL54. Oke, berarti nanti register Z menyimpan alamat ini, memori yang di sini. Oke, 154. Oke, register Z sudah menyimpan, sudah menunjuk ke memori yang kita tuju, alamat 0154. Ya, berikutnya gimana? Berikutnya kita tinggal store ya, store atau tulis dari register ke memori. Ya, kita bisa store ZR16. Artinya kita menulis dari register 16 ya ke memori yang alamatnya ada di Z, yaitu 0154. Oke. Nah, gitu. Ini contoh kita memanipulasi data yang ada di memori. Oke. Nah, oke. Nah, jadi tidak sesimpel langsung dijumlahkan, tidak. Jadi kalau di high level programming mungkin bisa gitu ya. Tapi ternyata yang ada di high level itu nanti detailnya ya begini. Detailnya akan dipecah-pecah dulu. Data dari memori tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, karena memori itu kumpulan data, sedangkan proses penjumlahannya ada di CPU, ada di LU, di CPU. Nah, sehingga harus di-load dulu, lalu dijumlahkan, baru disimpan balik, baru ditulis balik ke memori. Di-load dulu, dijumlahkan, lalu di-store. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti kita akan coba demokan contoh program AVR 102. Oke, 102. Nanti bagaimana memanipulasi data dari memori ke memori ya, dari program memori ke data memori ke data memori. Nah, itu nanti kita coba. Oke. Oke, kemudian ini spoiler nanti ya, spoiler untuk next topik ya, untuk next topik di video selanjutnya, yaitu tentang stack pointer. Oke, ada stack pointer. Ya, jadi di AVR itu ada stack. Nah, ada stack, ada fitur stack ya. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu stack ya, last in first out gitu ya. Nah, kemudian stacknya itu menggunakan memori ya. Jadi memori yang belakang-belakang, RAM yang belakang-belakang itu dipakai untuk stack. Oke, dipakai untuk stack. Nah, untuk pointernya itu menggunakan register khusus namanya stack pointer. Oke, ada register khusus namanya stack pointer, SPH dan SPL. Mengapa ada SPH dan SPL? Ya karena tadi memori alamatnya tidak cukup 8 bit. Tidak cukup 1 byte ya, 8 bit atau 1 byte. Nah,
makanya disimpan dalam bentuk 2 byte atau 16 bit. Nah, makanya ada yang stack pointer high, stack pointer low. Ya, 25F. Berarti nanti yang low itu 5F, yang high itu 02. Ya, oke. Nah, itu nanti kita bisa utilisasi alamat ini ya, 025F di RAM atau di data memori sebagai stack. Nah, ini cara inisiasi untuk stack pointernya. Oke. Ya, oke. Nah, ini kan tadi 025F itu RAM N ya, RAM N atau alamat terakhir di RAM. Nah, ini contoh di sini inisiasi stack pointer. Nah, LDI temp low RAM N ya, berarti 02, kemudian out SPL temp. Oke, kemudian LDI temp high RAM N yang low RAM N berarti 5F, yang high berarti 02. Out SPH temp. Oke, pertanyaannya mengapa tidak menggunakan langsung LDI SPL sama LDI SPH? Oke, jawabannya adalah karena SPL dan SPH ini dikategorikan sebagai I/O register. Jadi tidak bisa langsung diberikan perintah load immediate. Ingat kemarin load immediate itu untuk register 16 sampai 31. Sedangkan SPH dan SPL ini bukan register 16 sampai 31. Nah, SPH sama SPL ini bukan register 16 sampai 31. Dia register khusus, tepatnya register I/O. Jadi nggak bisa langsung pakai SPH dan tidak bisa pakai LDI. Jadi harus LDI dulu di register 16 sampai 31, terserah yang mana. Nah, ini contohnya tempnya register 16, baru nanti dipindahkan ke SPL dan SPH. Oke. Di SPL dan SPH tidak bisa langsung di LDI. Dikasih LDI. Pertanyaan berikutnya, loh, kenapa tidak pakai move? Kan kemarin copy dari register ke register itu move. Nah, copy dari register ke register dengan move itu ya untuk general register 0 sampai 31. Nah, sedangkan tadi saya sampaikan bahwa SPL sama SPH itu register I/O, sehingga tidak bisa pakai move. Untuk alternatifnya dari register regular register ya, dari register regular ke register I/O itu pakai out. Nah, jadi copy dari register general purpose register ya ke register I/O. Nah, itu pakai out. Ya, itu sebenarnya fungsinya sama seperti move, cuma ini untuk keperluan register yang jenisnya berbeda. Jadi general register ke I/O register itu pakainya out, bukan pakai move. Kalau dari register general ke general ya 0, misalnya 16 ke 0, 16 ke 5, 16 ke 3, nah itu pakai move. Nah, tapi kalau untuk dari register general ke I/O pakainya out. Oke. Oke, nanti kita akan terlihat bagaimana kita menggunakan out ini di chapter tentang I/O, di topik tentang I/O. Oke. Jadi ini contoh penggunaan stack ya, inisiasi stack pointer. Jadi nanti kita bisa gunakan RAM N atau bagian terakhir RAM itu sebagai stack ya. Mengapa kita butuh stack? Ya, karena beberapa instruksi memang membutuhkan stack. Jadi beberapa instruksi misalnya rcall. Rcall itu memanggil fungsi atau memanggil subroutine istilahnya. Jadi ketika kita memanggil fungsi dengan perintah rcall itu ada proses stacknya. Nah, jadi ada proses ini. Push address ke stack ya. Oke. Oke, push address ke stack, kemudian program counternya adalah address dari flash to RAM, jadi label flash to RAM. Jadi ada ada proses yang melibatkan stack. Jadi ketika kita memanggil rcall itu nanti ada sebuah alamat yang disimpan di stack. Alamat apa itu? Alamat tempat balik gitu. Oke. Ya, alamat, jadi kan manggil fungsi ya. Nah, nanti baliknya alamatnya di mana? Nah, itu disimpan di stack. Nah, oleh sebab itu ketika kita memanggil fungsi itu kita membutuhkan stack. Nah, karena kita membutuhkan stack, maka kita membutuhkan inisiasi stack pointer. Jadi tanpa inisiasi stack pointer kita tidak bisa menggunakan stack, sehingga nanti kalau kita main rcall ya, memanggil fungsi itu bisa error. Begitu juga dengan perintah read atau return. Jadi ini kan manggil fungsi. Ini manggil fungsi atau manggil subroutine. Read itu kembali dari fungsi. Ya, ini tadi contohnya memanggil fungsi flash to RAM atau memanggil subroutine flash to RAM. Ya, subroutine flash to RAM. Jadi di sini istilahnya subroutine ya kalau di high level fungsi. Nah, ini kan kembali ya, return. Kalau kita manggil fungsi kan nanti
balik ya dari fungsi tersebut return. Ketika return ini nanti ada proses stack juga, yaitu pop. Ada fungsi pop. Mengapa ada pop ya tadi? Karena kita ingin balik ke perintah yang sebelumnya tadi, yang manggil tadi. Setelah yang manggil tadi. Nah, alamat kembalinya disimpan di stack. Nah, disimpan di sini di stack. Nah, oleh sebab itu di pop lalu balik. Nah, oke. Nah, karena ada pop ya, makanya ketika kita manggil fungsi dan return, rcall dan read itu membutuhkan stack. Karena membutuhkan stack, maka harus inisiasi stack pointer. Oke. Oke, nah nih contohnya rcall fungsi subroutine lain RAM to RAM. Nanti kita akan bahas di apa namanya AVR 102 ASM. Oke. Kalau rjam rjmp nggak perlu stack karena itu cuman ya lompat aja ke suatu label ya. Lompat aja ke suatu label yang ditunjuk forever. Nah, kalau rcall itu manggil terus nanti balik gitu ya. Rcall manggil menjadikan fungsi lalu return pakai read. Makanya butuh stack. Oke. Nah, nanti kita akan bahas juga mengapa ketika kita inisiasi fungsi ketika di sini ya high dan low di sini perlu dikali 2. Nah, sedangkan di fungsi yang lain di sini tidak perlu kali 2. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya. Oke ya, ini contoh ya tadi ya LDI, ZH dan ZLow. Nah, yaitu LDI, ZH dan ZLow ya menginisiasi nilai register 31 dan 30. Nah, oke, bisa pakai seperti ini, high, low ya. High dari label F tabel. Nah, oke, ini juga high dari blok 1, low dari blok 1. Oke. Blok 1 nilainya berapa ya? Nanti ada labelnya di label untuk blok 1, blok 2 itu. Nah, ini label dari sebuah konstanta ya, label dari sebuah konstanta yang di-define pakai DB. Nah, define byte tadi. Nanti kita bahas di hands-on. Oke. Nah, begitu kurang lebih teman-teman untuk pengenalan memorinya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya tentang stack dan juga di hands-on ya. Oke, dari saya kita akhiri sekian dulu untuk slide ini ya, untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan ya. Terima kasih, selamat belajar, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.